Di masa ekonomi lagi goyang, banyak orang mulai sadar kalau gaji bulanan aja kadang belum cukup buat bikin tenang. Harga kebutuhan naik diam-diam, cicilan tetap jalan, sementara pemasukan malah terasa makin sempit. Dan yang bikin kaget, justru di masa seperti ini, ada beberapa usaha kecil yang malah makin ramai pembeli. Orang-orang mulai berubah cara belanjanya. Mereka jadi lebih hemat, lebih selektif, tapi juga lebih kreatif cari solusi. Dari sinilah peluang-peluang baru muncul. Bukan usaha yang mewah, tapi usaha yang benar-benar dibutuhkan saat keadaan sedang sulit. Di video ini, kita bakal bahas 6 peluang usaha yang justru punya potensi besar saat krisis ekonomi datang. Modalnya ada yang kecil, ada yang bisa dimulai dari rumah, tapi semuanya punya satu kesamaan. Tetap dicari orang walaupun kondisi sedang tidak baik-baik saja. Dan yang paling menarik, usaha terakhir sering dianggap sepele. Padahal diam-diam bisa jadi penyelamat ekonomi banyak keluarga. Beberapa tahun terakhir, banyak orang mulai merasakan satu hal yang sama. Uang terasa lebih cepat habis. Dulu belanja 100.000 masih terasa banyak, sekarang seperti cuma numpang lewat. Banyak perusahaan mulai mengurangi pegawai, proyek makin sepi, dan orang-orang jadi lebih hati-hati mengeluarkan uang. Di kondisi seperti ini, orang mulai panik. Ada yang bingung cari tambahan penghasilan, ada yang mulai jual barang, bahkan ada yang terpaksa mengubah gaya hidup total demi bertahan. Dan mungkin yang nonton video ini juga pernah kepikiran hal yang sama. Kalau keadaan makin susah, usaha apa yang masih bisa jalan? Tapi menariknya, setiap krisis selalu melahirkan peluang baru. Karena saat keadaan sulit, kebutuhan manusia tidak hilang. Orang tetap makan, tetap butuh barang murah, tetap mencari cara bertahan hidup. Dan disitulah peluang usaha muncul untuk mereka yang jeli melihat keadaan. Jadi sekarang kita masuk ke peluang pertama, yang mungkin sering dianggap sederhana, tapi justru paling cepat menghasilkan saat ekonomi sedang sulit. Usaha makanan murah merakyat saat ekonomi sedang turun, kebiasaan orang berubah drastis. Yang biasanya nongkrong di restoran, mulai cari warung sederhana. Yang biasanya beli kopi mahal, mulai beralih ke minuman pinggir jalan. Bukan karena gengsi hilang, tapi karena orang mulai fokus bertahan. Dan di situ, usaha makanan murah justru naik daun. Lihat saja saat kondisi sulit datang, penjual nasi bungkus, gorengan, mie ayam, bubur, atau lauk rumahan biasanya tetap punya pembeli. Karena makanan bukan kebutuhan musiman. Orang bisa menunda beli gadget, tapi tidak bisa menunda lapar. Bahkan banyak pekerja harian lebih memilih makanan yang murah, kenyang, dan cepat. Itulah kenapa usaha seperti nasi bakar, rice bowl sederhana, lauk matang rumahan, sampai frozen food murah sering tetap dicari. Yang menarik, usaha ini tidak selalu butuh tempat besar. Banyak yang mulai dari dapur rumah, jual lewat WhatsApp, titip ke warung, atau promosi lewat video pendek. Modalnya relatif kecil, tapi perputaran uangnya cepat. Tantangannya memang ada. Persaingan banyak, untung per porsi kecil, dan harus pintar menjaga rasa. Tapi justru karena semua orang butuh makan setiap hari, peluang pasarnya hampir tidak pernah benar-benar mati. Dan ada kepuasan tersendiri saat usaha makanan bisa membantu orang lain makan enak dengan harga terjangkau, sambil tetap menghasilkan uang untuk keluarga sendiri. Tapi yang berikut ini lebih mengejutkan. Kedua, jasa servis dan perbaikan barang. Di saat ekonomi sulit, banyak orang mulai menahan diri untuk beli barang baru. HP rusak sedikit diperbaiki, kipas angin mati dicoba servis, motor mogok dibenerin dulu semampunya. Karena bagi banyak orang, membeli baru terasa jauh lebih berat dibanding memperbaiki yang lama. Dan dari kebiasaan itu, jasa servis justru makin dibutuhkan. Fenomena ini sering muncul saat krisis datang. Tempat servis ramai. Tukang las kecil mulai dicari. Servis elektronik, tambal dinamo, reparasi mesin cuci, sampai tukang jahit rumahan tiba-tiba punya banyak pelanggan. Karena orang mulai berpikir sederhana, kalau masih bisa dipakai, kenapa harus beli baru? Yang menarik, usaha seperti ini kadang tidak terlalu butuh tempat mewah. Banyak yang memulai dari garasi rumah, teras kecil, bahkan hanya bermodal skill dan alat sederhana. Dan semakin banyak orang ingin berhemat, semakin besar kemungkinan jasa perbaikan dicari. Nilai bisnisnya kuat karena solusi yang ditawarkan sangat jelas, membantu orang menghemat uang. Pembelinya datang dari kalangan pekerja, ibu rumah tangga, sampai usaha kecil yang tidak ingin keluar biaya besar. Apalagi sekarang banyak orang belajar servis dari internet. Ada yang awalnya cuma bisa ganti layar HP
lama-lama jadi langganan satu kampung. Ada juga yang mulai dari jahit kecil-kecilan, lalu berkembang karena pelanggan percaya hasil kerjanya. Tantangannya tentu soal keahlian dan kepercayaan. Kalau hasil servis buruk, pelanggan bisa kapok. Tapi kalau kualitas bagus dan jujur soal harga, pelanggan biasanya datang lagi bahkan merekomendasikan ke orang lain. Dan di masa sulit, usaha yang bisa menyelamatkan barang sering terasa jauh lebih berharga daripada usaha yang cuma menjual barang baru. Tapi yang berikut ini lebih menarik lagi, karena usaha ini sering muncul diam-diam saat banyak orang mulai kehilangan pekerjaan. Ketiga, usaha barang bekas berkualitas. Saat kondisi ekonomi menurun, pola pikir orang mulai berubah. Banyak yang tidak lagi mengejar barang baru. Yang penting masih bagus, masih layak pakai, dan harganya jauh lebih murah. Itulah kenapa usaha barang bekas sering justru hidup saat krisis datang. Fenomena ini sebenarnya sudah sering terjadi. Tiba-tiba thrift shop ramai, motor second cepat laku, HP bekas banyak dicari. Bahkan perabot rumah tangga bekas pun mulai dilirik orang-orang yang sedang mencoba menghemat pengeluaran. Karena di masa sulit, orang mulai menghitung semuanya dengan lebih realistis. Daripada beli baru dengan harga mahal, mereka lebih memilih barang second yang fungsinya masih sama. Dan menariknya, pembeli barang bekas bukan cuma orang yang benar-benar kekurangan uang. Kadang orang yang sebenarnya mampu pun ikut beralih karena merasa lebih hemat dan masuk akal. Usaha ini punya peluang besar karena stok barang selalu ada. Ada orang yang butuh uang cepat lalu menjual barangnya murah. Ada juga yang bosan dengan barang lama dan ingin ganti baru. Disitulah peluang muncul untuk orang yang jeli melihat nilai. Beberapa orang bahkan memulai usaha ini hanya dari marketplace. Cari barang murah, bersihkan, perbaiki sedikit, lalu jual lagi dengan foto yang lebih menarik. Ada yang fokus di sepatu bekas, ada yang fokus elektronik, ada juga yang khusus furnitur rumah. Dan yang paling penting, usaha ini fleksibel. Bisa dimulai kecil-kecilan tanpa toko besar. Bahkan kadang keuntungan terbesarnya datang dari kemampuan memilih barang bagus dengan harga rendah. Tantangannya tentu soal kualitas dan kepercayaan pembeli. Kalau barang ternyata rusak parah atau tidak sesuai deskripsi, pelanggan bisa kecewa. Tapi kalau jujur dan pintar memilih barang, pelanggan biasanya akan kembali lagi. Karena di masa krisis, orang tidak selalu mencari barang paling keren. Mereka mencari barang yang paling masuk akal untuk dibeli. Tapi yang berikut ini lebih mengejutkan. Karena usaha ini sering dianggap biasa, padahal pembelinya hampir tidak pernah habis. Keempat, usaha sembako dan kebutuhan harian saat ekonomi sedang kacau, ada satu hal yang tetap berjalan setiap hari. Orang tetap butuh beras, tetap beli minyak, tetap cari telur, gula, gas, sabun, dan kebutuhan rumah lainnya. Dan itulah kenapa usaha sembako hampir selalu bertahan di masa krisis. Mungkin keuntungannya tidak terlihat besar dalam sekali jual, tapi karena dibutuhkan setiap hari, perputaran uangnya bisa terus hidup. Bahkan saat banyak usaha lain mulai sepi, warung kecil dekat rumah justru tetap ramai didatangi orang. Fenomena ini sering terlihat jelas di lingkungan sekitar. Orang mulai mengurangi nongkrong, mengurangi belanja hiburan, tapi kebutuhan dapur tetap harus ada. Bahkan banyak keluarga yang akhirnya lebih sering masak sendiri demi menghemat pengeluaran. Disitulah peluang usaha sembako menjadi kuat. Yang menarik, usaha seperti ini tidak harus langsung besar. Banyak yang memulai dari rumah dengan stok sederhana. Ada yang jual beras kiloan, telur, mie instan, kopi sachet, sampai gas LPG. Lama-lama pelanggan datang sendiri karena mereka lebih suka belanja dekat rumah daripada harus pergi jauh. Dan semakin sulit kondisi ekonomi, biasanya orang semakin mencari tempat belanja yang murah dan praktis. Nilai bisnisnya ada pada kebiasaan harian manusia. Selama orang masih hidup, kebutuhan pokok akan terus dicari. Bahkan pelanggan sering datang berulang karena memang harus membeli lagi dan lagi. Tantangannya tentu soal modal dan persaingan harga. Kadang untungnya tipis, kadang harus pintar mengatur stok agar tidak rugi. Tapi usaha ini punya satu kekuatan besar. Pembelinya selalu ada. Dan ada rasa aman tersendiri saat punya usaha yang tetap dibutuhkan, bahkan ketika keadaan sedang tidak menentu. Tapi yang berikut ini lebih unik lagi. Karena usaha ini muncul justru dari kebiasaan orang mencari penghasilan tambahan saat krisis datang. Kelima, jasa titip dan jualan online kecil-kecilan. Saat ekonomi mulai sulit, banyak orang tiba-tiba mencari cara menghasilkan uang tambahan. Dan sekarang,
Salah satu hal paling mudah untuk dimulai adalah jualan lewat internet. Menariknya, tidak semua orang punya modal besar untuk stok barang. Karena itu, banyak yang akhirnya memilih jadi reseller, dropshipper, atau membuka jasa titip sederhana. Fenomena ini makin sering terlihat belakangan ini. Ada yang awalnya cuma bantu titip beli skincare murah, lama-lama jadi langganan teman-temannya. Ada juga yang jual camilan, aksesoris, pakaian, atau kebutuhan rumah lewat status WhatsApp dan video pendek. Karena di masa krisis, orang cenderung mencari harga lebih murah dan lebih praktis. Mereka malas keluar rumah, tapi tetap ingin belanja. Dan kebiasaan itu menciptakan peluang besar untuk jualan online skala kecil. Yang membuat usaha ini menarik adalah fleksibilitasnya. Banyak yang memulai tanpa toko fisik, tanpa karyawan, bahkan tanpa stok barang sendiri. Modal utamanya justru ada di kemampuan promosi, komunikasi, dan konsisten menawarkan produk. Pembelinya juga luas, mulai dari ibu rumah tangga, pekerja kantoran, sampai anak muda yang lebih sering belanja lewat HP daripada datang langsung ke toko. Tantangannya memang tidak sedikit. Persaingan ramai, harga sering perang, dan kadang pembeli sulit percaya kalau akun masih baru. Tapi kalau pelayanan cepat dan jujur, pelanggan biasanya mulai datang sendiri. Dan yang paling menarik, usaha kecil seperti ini sering menjadi pintu awal banyak orang untuk bangkit secara ekonomi. Awalnya cuma iseng jualan satu dua barang, lalu perlahan berkembang jadi sumber penghasilan utama. Tapi usaha terakhir ini jauh lebih kuat karena bukan cuma menghasilkan uang, tapi juga selalu dicari saat keadaan sedang sulit. Keenam, usaha air minum dan isi ulang. Di saat banyak bisnis mulai goyah karena ekonomi sulit, ada satu kebutuhan yang hampir tidak pernah berhenti dicari manusia, air minum. Orang mungkin bisa menunda beli pakaian baru, bisa mengurangi hiburan, bisa menahan keinginan jalan-jalan, tapi air bersih tetap dibutuhkan setiap hari. Dan itulah kenapa usaha air minum isi ulang sering jadi salah satu usaha paling bertahan saat krisis datang. Fenomena ini sebenarnya sederhana. Banyak keluarga mulai mengurangi pengeluaran dengan cara membeli air isi ulang dibanding air kemasan mahal. Kantor kecil, warung makan, kos-kosan, sampai rumah tangga tetap membutuhkan pasokan air setiap hari. Dan karena kebutuhan itu terus berulang, pelanggan usaha air isi ulang biasanya datang terus-menerus. Yang membuat usaha ini kuat bukan karena untung besar sekali jual, tapi karena pembelinya rutin. Bahkan ada pelanggan yang setiap minggu pasti kembali. Semakin padat lingkungan tempat tinggal, semakin besar peluang pasarnya. Banyak orang memulai usaha ini dari skala kecil. Ada yang hanya membuka depot sederhana di depan rumah. Ada juga yang memanfaatkan motor untuk layanan antar galon ke rumah pelanggan. Dan justru layanan antar seperti ini sering sangat dicari saat orang ingin lebih hemat tenaga dan waktu. Nilai bisnisnya sangat jelas. Air adalah kebutuhan dasar manusia. Selama orang masih tinggal di suatu tempat, kebutuhan air minum tidak akan hilang. Tantangannya tentu soal kebersihan dan kepercayaan. Kalau kualitas air buruk, pelanggan bisa langsung pindah. Karena itu usaha ini harus benar-benar menjaga kualitas dan pelayanan. Tapi saat usaha ini dijalankan dengan baik, hasilnya bisa sangat stabil. Bahkan banyak depot kecil yang diam-diam mampu menghidupi satu keluarga selama bertahun-tahun tanpa terlihat mencolok. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya. Saat krisis datang, yang bertahan bukan selalu usaha paling mewah, tapi usaha yang paling dibutuhkan manusia setiap hari. Kadang peluang terbaik bukan yang terlihat keren di internet, bukan yang viral sesaat, tapi yang benar-benar menyelesaikan masalah orang lain di kondisi sulit. Karena di masa ekonomi tidak menentu, orang akan selalu mencari tiga hal: kebutuhan pokok, harga terjangkau, dan solusi untuk bertahan hidup. Dan siapapun yang bisa menyediakan itu, biasanya akan tetap punya peluang untuk bertahan, bahkan berkembang. Semoga pembahasan ini bisa membuka sudut pandang baru, bahwa di balik keadaan sulit, selalu ada peluang untuk orang yang mau melihat lebih jeli dan berani memulai dari kecil. Kalau suka pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini supaya kita bisa terus bahas ide usaha, peluang cuan, dan cara bertahan di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah.